Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat zakat. Kembali lagi di podcast Duduk Bareng ZS. Sini-sini duduk bareng ZS di podcast Duduk Bareng Ustadz. Sini duduk bareng ZS. Nah, pada kesempatan kali ini pria sendiri aja karena teman-temannya sedang pada sibuk ya mungkin. Jadi hari ini kita bersama Ustadz Yupiter Yancik membahas tentang mengupas makna fitri. Ini pas banget kan bahasannya karena sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah Ustadz, saya sebenarnya penasaran banget nih Ustadz. Kayak pas tadi ya awal gitu pas dikenalkan nama Ustadz itu menurut saya unik sekali nih. Ustadz Yupiter Yanci gitu ya. Mungkin boleh perkenalan dulu ya ke sahabat zakat gitu. Ustadz ini siapa dan mengapa namanya itu sangat unik sekali. Ini latar belakangnya gitu Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mbak jazakillah khairan katsiran pada kesempatan yang mulia ini bisa silaturahim. Insyaallah mungkin kita akan mengenalkan terutama saya. Nama saya aslinya memang unik ya, tapi keren gitu ya. Iya, betul. Ya, nama saya Yupiter Yanci. Mungkin banyak orang bertanya-tanya apa sih sebabnya dan mengapa kok namanya Yupiter Yanci? Iya. Kalau kita sekilas mendengar Yupiter itu adalah planet. Iya. Planet itu besar gitu ya. Sementara orangnya kalau di kenyataannya, di dunia nyatanya sepertinya kebalikannya. Iya. Tapi itu adalah doa, sebuah doa ya. Betul. Artinya walaupun orangnya mungkin biasa-biasa saja, tapi pemikirannya ya cita-citanya besar gitu. Masya Sehingga Allah. apapun ya dia ingin menjadi yang terbaik, menjadi bermanfaat bagi orang lain sehingga dia dibutuhkan, dirindukan oleh orang lain. Masya Allah. Nah, untuk Yanci sendiri adalah nama orang tua saya, ayah saya bangga dengan menyandingkan nama itu di depan nama saya. Ini menunjukkan bahwasanya kita bangga dengan seorang ayah yang selama ini telah membina, telah memberikan perhatian, telah memberikan pendidikan, sehingga dimanapun kapanpun kita ingin membawa nama ayah, seorang ayah dan keluarga besar, khususnya keluarga Yanci dan cucunya mungkin Anwar dan sebagainya. Masya Baik. Allah. Untuk aktivitas ya, Ya, aktivitas alhamdulillah sekarang nih, Mbak Ustaz. ya tiada lain ya untuk berdakwah, tiada lain untuk memberikan kontribusi yang terbaik kepada umat ini. Saya sehari-hari yakni di dosen kampus Jakarta Global University di Depok. Kemudian untuk kegiatan organisasi saya bergabung di Majelis Ulama Indonesia. Masya Allah. Alhamdulillah sudah bersertifikat nasional ya. Kemudian di Depok, kemudian HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia. Ya. Saya juga bergabung di organisasi IKADI, Ikatan Dai Indonesia, kemudian DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa organisasi Islam yang lainnya. Tapi aktivitas mengajar seorang dosen dan seorang dai. Ya mungkin ya alhamdulillah saat ini mungkin udah lebih 100 ya masjid 100 yang sudah masjid. silaturahim. Untuk silaturahim di sana mungkin ada khutbah atau imam atau kajian-kajian keislaman yang lainnya. Ya. Itu mungkin perkenalan singkat dari Masya Allah. saya, Mbak. Baik. Masya Allah, keren banget kan sahabat backgroundnya Ustadz Yupiter Yancik ini. Jadi mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan utama yaitu mengupas makna fitri. Nah Ustadz, kita itu sering banget ya Ustadz dengar kata fitri, saatnya kembali ke fitri. Ayo kita kembali ke fitri nih, sebentar lagi lebaran gitu. Tapi Baik. sebenarnya apa sih Ustadz makna fitri itu sendiri? Baik. Kalau kita sejenak melihat makna fitri itu adalah fitrah. Artinya adalah sebuah kesucian. Ya, suci artinya kembali kepada jalan yang benar gitu. Nah, oleh karena itu fitri sendiri artinya itu sudah nurani manusia sendiri. Kembali kepada fitrah. Kita menginginkan kebaikan, ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin ketenangan jiwa kita, ya, ingin mendapatkan kebahagiaan, ya suci. Ya suci banyak makna suci ini, suci dari perbuatan yang keji dan mungkar dan perbuatan batil yang lainnya. Nah, makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitrah.
setiap anak cucu Adam dilahirkan di muka bumi adalah suci fitrah. Tinggal nanti kedua orang tuanya ingin mengajak dalam kebaikan, kebenaran, atau mungkin ada orang tua ternyata mengajak dalam agama selain Islam, yaitu Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Tetapi manusia sendiri maknanya fitrah suci, mereka menginginkan kebenaran dan kembali kepada fitrah kesucian itu tersendiri. Oh, Baik. begitu ya Ustadz. Jadi Baik. kalau kembali ke fitri atau banyak orang yang menyebut kalau manusia itu pada dasarnya fitrah gitu, Fitrah, fitri, suci. suci Baik. gitu. Karena mungkin gini bisa dianalogikan gini juga nggak sih Ustadz? Misalkan kayak kita udah jalan jauh nih tersesat, tapi kita tuh masih boleh loh buat kembali kayak gitu. Ya nggak sih Ustadz? Ya betul. Ya apa namanya, kita kan manusia itu ya kullu bani Adam khoto wa nisyan. Ya artinya salah satu karakter manusia itu, sifat manusia itu kadang bersalah, kadang lupa, kadang alfa. Betul. Nah, ya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan tadi, betul kata Mbak tadi, kita kembali ke jalan yang benar. Jadi dengan taubatan nasuha, dengan kembali dan menyesali apa yang kita lakukan selama ini, baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat, orang yang menyucikan jiwa, raga dan dirinya sendiri. Tuh sahabat, jadi nggak apa-apa banget misalnya sahabat pernah melakukan kesalahan di masa lalu gitu dan mungkin punya perasaan malu atau ragu buat kembali, kayak pertanyaan ini gue taubatnya bakal diterima atau enggak ya. Insya Allah bakal diterima ya Ustadz, selama Baik. kita taubatnya itu serius dan kita berjanji gitu kepada diri sendiri supaya nggak kembali lagi ke kesalahan-kesalahan yang dulu itu. Nah Ustadz, kita juga sering banget kan di momen Lebaran itu memaafkan orang gitu ya. Betul. Kita harus memaafkan banyak orang. Terus kayak masih dikaitkan dengan itu tuh bisa loh untuk mengembalikan kita ke yang fitri gitu. Nah itu apa sih Ustadz hubungannya antara kembali ke fitri dengan memaafkan orang lain? Memaafkan, baik. Hubungan di antara mereka berdua adalah, ya kalau kita kembali ke fitri tadi, ya kita pingin, ya ibaratkan tuh angka tuh nol, kosong, tidak ada perbedaan di antara kita, tidak ada marah-marahan di antara kita, tidak ada caci maki di antara kita, sehingga kita saling memaafkan, ya saling memaafkan, karena kita tidak tahu, mungkin boleh jadi yang kita lakukan ini baik sengaja maupun tidak sengaja, ternyata masih ada butir-butir benih ya, yang nyangkut di dalam hati kita, sanubari kita. Iya. Tetapi sebaik-baik di antara kita adalah yang memaafkan, karena memaafkan itu berat bagi orang yang tidak mengerti tentang agama ini. Justru dengan memaafkan, sebagaimana Rasulullah SAW, beliau selalu memberikan maaf kepada ya sahabat-sahabat atau orang-orang yang telah melakukan kesalahan, bahkan beliau selalu menasihati ke jalan yang benar. Nah, yang selanjutnya adalah ya bagaimana untuk memaafkan ini, ya kita harus melepaskan rasa dendam, kebencian, mengembalikan hubungan yang rusak. Artinya menyambung hubungan silaturahim dengan memaafkan tadi. Mungkin pertama biasanya ketika bertemu di suasana Idul Fitri itu kita ketemu, kemudian mengucapkan salam, kemudian kita menjawab salam, itu sudah dapat pahala loh. Ya, Masya Allah. kemudian apalagi kita saling bermaaf-maafan, artinya apa? Dosa-dosa kita insya Allah berguguran dengan kita saling memaafkan. Artinya saya ini tidak ada apa-apanya, saya ini hanya manusia biasa. Allah saja pemaaf. Apalagi kita sebagai insan manusia, mana mungkin kita tidak memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Betul. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kalau dia tidak memperhatikan saudaranya, mencintai saudaranya, memaafkan saudaranya seperti dia memperhatikan, mencintai dan memaafkan dirinya sendiri. Baik. Oh yes, jadi sebagai manusia ya kita harus saling memaafkan gitu. Betul. Ya Ustadz ya. Itu Sebenarnya paling penting. Sebenarnya memaafkan sendiri nggak harus menunggu momen Idul Fitri. Betul. Ya Ustadz, tapi Idul Fitri ini emang saat yang mungkin tepat karena emang itulah saatnya kita bermaaf-maafan. Betul. Kita keluarin unek-unek yang ada gitu lah Ustadz. Sehingga kita plong gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah mungkin saya juga saat ini tidak ada satupun yang terikat hatinya itu dengan saya. Artinya kita memang walaupun dia belum minta maaf, kita sudah memberikan maaf terlebih dahulu. Sebagaimana mungkin pernah kita lihat kisah Rasulullah, ada seseorang sahabat Rasulullah itu melakukan amalan ahli surga. Salah satu amalannya setiap dia mau tidur, dia berdoa kepada Allah, ya Allah kalau hari ini ada orang yang menyakiti hatinya, dia sudah
maafkan Maafkan. terlebih dahulu. Masya Sebaliknya Allah. ketika hari ini dia melakukan sesuatu kesalahan, dia sudah minta maaf supaya nanti tidak ada di antara mereka atau kita berdua tuh saling mencaci dengki dan sebagainya. Nggak nyimpen dendam Tidak gitu ya nyimpan Ustadz dendam, ya. itu paling penting. Itulah namanya insan, manusia yang terbaik gitu. Tidak menganggap dirinya lebih sempurna, lebih hebat, lebih suci daripada dari orang lain. Nah, Baik. gitu sahabat. Jadi kita pada dasarnya memang harus memaafkan gitu. Jangan merasa paling benar sendiri, jangan merasa paling lo salah, gue benar gitu. Betul, Karena betul. pada dasarnya manusia itu tempat salah dan dosa. Jadi nggak ada salahnya ya Ustadz kita Betul. kayak gitu, refleksi diri sebelum tidur, maafin orang lain, sebelum tidur kita juga maafin diri kita sendiri. Betul. Gitu. Nah, untuk selanjutnya Ustadz, cara menjaga dan mengembalikan fitrah gitu, apakah hanya cukup dengan membayar zakat fitrah Ustadz? Masya Allah. Ini kita masuk nih ke pembahasan Momentum zakat. yang luar biasa ya. Iya. Di bulan suci Ramadan yang mulia betul. keberkahan ini baik. Baik untuk menjaga menjaga dan mengembalikan fitrah itu betul bukan hanya saja dengan berzakat ya. Zakat itu untuk menyucikan harta, juga menyucikan jiwa-jiwa kita ini dari kotor-kotoran, baik dari perbuatan. Ya perbuatan banyak, mungkin tadi karena kita sombong, angkuh, congkak, namanya takabur. Kemudian namanya sum'ah itu pingin didengarkan oleh orang lain, pingin diperhatikan oleh orang lain, pingin dipuji oleh orang lain, Haus pingin validasi dihormati gitu ya orang lain. Ustadz ya. Ya pokoknya ya yang selanjutnya itu adalah dengan ujub. Ujub itu berbangga dengan dirinya, bangga dengan hari ini, dengan posisi dia, pangkat, derajat, harta, dan sebagainya. Kemudian ria. Ya, nah ini yang sifat-sifat sepertinya harus dijaga. Bahaya banget Ya, ini Ustadz bahaya ya. banget. Ini namanya penyakit hati. Ya kalau penyakit hati ini bisa kita hindari, insya Allah kita menjadi manusia insan yang Allah ridhoi. Nah, yang selanjutnya adalah pokoknya teruslah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah beribadah untuk menggapai ridho, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beribadah karena Allah, khusyuk, tidak misalnya serta merta pingin tadi dinilai, ya dipuji oleh orang lain. Kemudian juga menjaga kesucian hati. Iya. Ya. Sebagaimana kita ketahui hati itu dalam bahasa Arab itu al-qalb, ya, artinya sesuatu yang berbolak-balik. Ya, wa iza solihat solihal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati ini tadi ya dia berbolak-balik ya. Kalau kita misalnya hati kita bersih, insya Allah perilaku kita akan menjadi bersih dan suci semua. Sebaliknya kalau hati ini kotor, dinodai dengan kotor, dengan niat yang tidak ini ikhlas karena Allah, ya jangan harap kita bisa membentengi hati kita. Pikiran kita juga akan menjadi kotor. Oke. Baik. Oke, jadi kenapa? Mati. Yang Ustaz tadi Pak. Gede. Oke. Ustaz kalau mau majuin mic-nya biar lebih dekat juga bisa ya. Gimana? Oh gini. Jadi ditarik sini bisa kok. Nah, gitu kalau emang Ustaz mau nyender gitu. Oke. Jadi Oke. bisa di Ustaz ini kameranya bisa ke sini juga ya kalau Oh 3 tuh. dua. Dua, Kalau ya? Ustaz kameranya 2. Kesini. Kalau ini kelihatan Mbak Prianya, kalau ini Ustaz bisa ngeliat Sendiri. langsung sendiri. Baik. Oke. Lanjut. Oke, tadi yang ini ya, masuk ke kedua ya Ustadz ya. Ya. Satu, Bentar. dua, tiga. Mulai. Mulai. Oke, Ustadz tadi sudah dijelaskan salah satu peran zakat fitrah ya Ustadz, menyucikan hati dari ya perasaan-perasaan ria, iri, dengki gitu. Jadi zakat fitrah ini sebenarnya punya peran yang besar banget ya Ustadz ya. Nah, apa sih Ustadz peran zakat fitrah dalam membantu seseorang untuk kembali ke fitri? Masya Allah. Ya kalau kita kembali sejenak, kenapa misalnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita dalam rukun Islam itu melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah. Iya. Kalau kita lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran itu selalu bersanding ya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Wa aqimis sholat wa zakat. Artinya apa? Ini hanya orang-orang yang beriman loh, hanya orang-orang yang bertakwa yang akan melaksanakan dan menunaikan sholat dan zakat ini.
Artinya apa? Di balik itu hikmahnya apa sih? Ada apa dengan zakat fitrah ini? Iya. Nah, kalau kita lihat bagaimana peran penting dalam membersihkan, yang pertama memang tadi untuk membersihkan diri. Iya. Membersihkan diri, membersihkan harta yang kita tidak tahu. Ternyata harta kita ini kita dapatkan dengan cara dan jalan apa. Ya sebenarnya kita udah mengetahui sebenarnya mana yang halal itu udah jelas, yang haram itu udah jelas. Nah di antara keduanya itu namanya subhat. Faman ittaqa subhat faqad istabra ali dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga yang subhat tadi, insya Allah dia telah menjaga harga dirinya, hartanya, jiwanya, bahkan agama ini. Nah yang selanjutnya yang paling penting adalah membantu orang yang membutuhkan. Ini paling penting. Ini adalah kegiatan sosial. Artinya kalau kita sadar semua manusia khususnya di rakyat Indonesia ini sadar dengan membayar zakat, insya Allah tidak akan kita dapatkan orang yang fakir miskin. Atau mungkin tadi yang beberapa 8 asnaf tadi ya. Karena kita sejahtera. Sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, mungkin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya ketika masa pemerintahannya rakyat mereka ini udah enggan tidak mau lagi menerima zakat. Kenapa? Ya karena tadi zakat itu sudah disalurkan kepada tepat sasaran, kepada orang-orang yang membutuhkan, sehingga menjadi rata adil. Artinya apa? Dalam istilah perang itu kekayaan itu tidak hanya saja menumpuk kepada orang yang kaya, harta itu. Ya, harta tidak menumpuk saja kepada orang yang kaya, tetapi dia sadar bahwasanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, akan kembali lagi kepada Allah, dan dia menyadari harta yang sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, sedekahkan, wakafkan, kan kita zakatkan ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sejahtera. Ya, ini kita bisa melakukan sesuatu, kita fokus dalam ibadah dan sebagainya. Kemudian akan mengembalikan keseimbangan, ya, dan mencapai kembali fitrah yang hakiki. Itu yang paling penting. Ya, keseimbangan ekonomi, keseimbangan mungkin sosial dan sebagainya. Nah, yang kita harapkan begitu. Makanya berbahagialah orang-orang yang kaya raya, yang dia menyadari ya untuk menzakatkan atau menunaikan zakat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah nanti yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi pertolongan, bahkan itulah amal jariah. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin." Ya, sedekatin jariyatin. Makna sedekah sini di situ adalah infak, sedekah, wakaf dan zakat, sedekah jariah. Baik itu. Jadi memang zakat ini fungsi di masyarakat maupun di diri sendiri sangat besar sekali. Sangat besar, luar biasa. Makanya potensi zakat di Indonesia ini triliunan gitu. Artinya kalau kita fokus saja zakat, ya insya Allah Indonesia ini akan menjadi makmur, adil dan sejahtera. Apalagi kita berbicara sumber daya alam yang lainnya. Ada timah, ada emas, ya, ada nikel, ada tambang, ya, ada batu bara. Itu sangat besar sekali, Ustaz, ya. Besar sekali. Ya, makanya kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang adil dan bijaksana, sehingga kita sejahtera. Ya, salah satunya tadi dengan menyalurkan zakat dan sadar untuk membayar zakat. Khususnya di zakat sukses ini teman-teman sekalian. Masya Allah. Jadi penting banget nih buat teman-teman semua, buat sahabat zakat semuanya, bahwa zakat itu sangat penting gitu. Jadi kesadaran untuk berzakat itu harus disadari dari sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan masih ada yang bingung fungsi zakat tuh apa sih, manfaatnya tuh apa sih, bisa tanyakan langsung ke zakat sukses. Masya gitu Allah. Ya. Yes, betul kan. Nah, Ustadz, selanjutnya Ustadz, selama Ramadan ya kan kita sudah menjalankan ibadah, terus juga kemudian tadi kita udah menyalurkan zakat fitrah gitu ya Ustadz, untuk menyucikan diri sendiri gitu kan. Nah, tapi Ustadz, ada nggak sih ciri-ciri orang yang mungkin ibadah Ramadannya itu diterima atau dia tuh memang sudah kembali suci gitu Ustadz? Baik. Kayak ada ciri-ciri khususnya gitu nggak sih? Masya Allah. Oke, yang pertama tadi kita kembali lagi kepada kesucian hati. Ya, dia tidak merasa tadi menganggap dirinya lebih sempurna, lebih hebat. Artinya dia merasa, ya Allah, ya inilah mungkin madrasah, ya, pendidikan di bulan suci Ramadan ini untuk melatih kita. Setelah bulan suci Ramadan ini, apakah kita tetap terjaga istiqomah dalam melakukan amalan-amalan soleh tadi. Nah, itu tadi. Yang selanjutnya adalah perubahan perilaku. Ya, bagaimana mungkin yang sebelumnya tadi kita sering marah-marah, kita emosi, kita nggak sabar gitu. Nah, nampak nggak perubahan setelah Ramadan? Atau mungkin nauzubillah
ternyata semakin menjadi-jadi. Oh my Artinya God, tidak ada bahaya perubahan, banget itu ya ya. tidak ada perubahan selama ini. Tadi dia hanya kamin soimin laisa lahu min siyamihi ilal ji'i wal atos, ya. Betapa banyak orang berpuasa ternyata dia hanya haus dan dahaga dan lapar saja. Kamin qaimin laisa lahu min qiyami ila ta'ab. Begitu banyak orang yang menghidupkan malam-malam atau sholat malam tetapi dia mendapatkan capek saja. Nah, mudah-mudahan setelah bulan suci Ramadan ini hati kita bersih, perubahan perilaku kita juga begitu. Kemudian kesadaran keimanan kita, ya, kesadaran keimanan atau keimanan kita semakin meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya mungkin tadi kita jarang sholat duha menjadi sering sholat duha, qiyamul lail juga seperti itu. Bahkan mungkin yang tadinya kita sudah membiasakan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan kita terbiasa. Walaupun satu ayat, dua ayat, satu surat, yang paling penting Allah dan Rasul mencintai amalan tersebut sedikit tetapi continue terus menerus. Itulah namanya istiqomah. Masya Allah. Jadi Baik. lebih baik yang sedikit-sedikit tapi istiqomah ya Betul, Ustadz, itu yang daripada paling sekali penting. banyak tapi cuma sekali doang. Betul itu ya. Kenapa hanya orang-orang istiqomah yang kelak ganjarannya kata Allah Subhanahu dalam firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang istiqomah, yang mengatakan Robnya, Tuhannya adalah Allah, kemudian dia berpegang teguh dengan keistiqomahannya, insya Allah mereka tidak akan takut, tidak akan getar. Karena apa? Para malaikat, ya, mereka mendoakan orang-orang mukmin, ya, merasa kebahagiaan dengan kehadirannya, dan tiada lain balasannya kecuali Allah sudah siapkan surga, kenikmatan yang tiada tara. Masya Allah, Baik. pantesan ya Ustadz Masya istiqomah Allah. itu susah sekali ya. Iya. Karena emang ganjarannya itu besar banget sahabat. Makanya Betul. istiqomah itu sulit sekali jalannya. Bahkan Rasulullah Ada aja. mengatakan begitu berat menahan istiqomah itu Iya. sampai rambut beliau tuh beruban gitu. Ya, artinya gitu, tidak Ustaz. iya. Artinya memang perlu orang-orang yang komitmen yang luar biasa untuk menjaga keistiqomahan itu. Karena emang seberat itu ya Ustadz ya. Betul. Tapi ketika dia mampu menjaga istiqomah, itulah insan yang mulia, yang terbaik insyaallah di sisi Masya Allah. Allah. Nah Ustadz, berbicara tentang keistiqomahan ya Ustadz, kadang tuh ada orang yang dia mungkin sudah membangun kebiasaan baik di Ramadan gitu Betul, Ustadz. Nah tapi kadang tuh saat di luar Ramadan mungkin karena nggak ada embel-embel pahala besar atau nggak baik. ada apa ya namanya obral pahala gitu ya bahasanya Ustadz, itu kadang kita turun lagi tuh Ustadz, kayak kita menurun lagi kebiasaan-kebiasaan yang udah kita bangun di Ramadan itu turun lagi gitu. Nah, gimana sih Ustadz caranya supaya kita itu tetap istiqomah menjalankan kebaikan atau ibadah atau amalan-amalan selama di bulan Ramadan untuk bulan-bulan selanjutnya gitu Ustadz. Baik, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ini. Ini sebenarnya pengingat bagi kita yang hadir di sini maupun pemirsa yang ada di rumah atau mungkin yang secara online melihat langsung mungkin kegiatan dakwah kita di media sosial ini. Artinya yang pertama paling penting tadi niat. Niat itu paling penting. Kita berpuasa itu niatnya karena siapa? Kita membaca Al-Quran, kita memberikan atau membagikan, mengeluarkan harta di jalan Allah untuk siapa? Atau kegiatan-kegiatan amal soleh yang lainnya itu untuk siapa? Ya, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, semua aktivitas ibadah yang kita lakukan akan dinilai, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang tadi sudah tertera di dalam atau sudah diniatkan di dalam sanubari hatinya. Sebaliknya kalau niatnya bukan karena Allah, artinya sia-sia saja yang dia lakukan. Betul. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Yang melakukan kebaikan dia akan mendapatkan kebaikan. Sesuatu yang niatnya salah bukan kebaikan, dia akan mendapatkan pujian saja sementara tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting ya, menjaga apa namanya niat. Kemudian apa? Untuk menjaga keistiqomahan kita tadi perlu kita berada di lingkungan yang soleh atau bi'ah soleha. Ini paling penting. Sehebat apapun, serajin apapun kita beribadah kepada Allah, seistiqomah apapun kita menjalankan perintah Allah ini, kalau ternyata kita berada di lingkungan yang tidak baik,
maaf mungkin saya rajin tetapi di lingkungan saya tidak ada mendukung untuk sholat berjamaah. Ternyata di lingkungan itu banyak orang minum minuman, kemudian main judi atau pelaku maksiat. Lambat daun kalau kita tidak memiliki pondasi yang kuat, justru kita terjerumus diwarnai ke bawah mereka. Ini paling penting. Begitu betul, juga Ustaz. sebaliknya, orang-orang yang biasa-biasa saja, jarang sholat, jarang puasa, baca Quran, berada di lingkungan yang soleh, yang setiap hari dia mendengarkan suara azan, mendengarkan suara orang baca Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan hidayah, ya, atau mendapatkan pencerahan sehingga dia sedikit demi sedikit untuk merubah dan menyadari dirinya. Ini paling penting. Jadi Ya, lingkungan tuh penting banget ya, Ustaz, penting. ya. Juga teman juga sama, teman. Iya. Teman itu ya menunjukkan bagaimana ketika ada dua orang saling mencintai karena Allah, mengingatkan karena Allah, ya, saling memperhatikan karena Allah, ya, maka dua orang ini insya Allah itulah orang yang akan dinaungi kelak nanti di hari kiamat. Masya Allah. Makanya kalau kita berteman dengan orang baik seperti kita berteman dengan orang penjual minyak wangi-wangian. Iya. Laman harum nanti kita menjadi harum. Mungkin kita akan dikasih. Sebaliknya berteman atau di lingkungan yang tidak baik seperti kita berteman orang yang usahanya ya bikin lambat laun nanti kita akan kena percikan tersebut. apinya, Itulah Ustaz. lingkungan yang baik itu menentukan kemana arah kedepannya kita nanti. Oh, berarti kunci istiqomah itu tadi yang pertama itu niat ya Betul, Ustaz. Kita niat itu paling kembalikan penting. niat kita kepada Allah Betul, gitu, bukan kepada orang lain, bukan kepada crush, gebetan atau Betul. temen gitu. Masya Jangan Allah. ya. Jadi kita harus niat itu kepada Allah Betul. Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua juga faktor penting tadi kata Ustadz adalah lingkungan. Baik. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh kepada perilaku kita. Kalau misalkan Betul. lingkungan kita baik, insya Allah akan terbawa Menjadi baik. baik. Tapi kalau lingkungan kita buruk, ya nanti lambat laun bisa ke bawah juga ya Ustadz ya. Mungkin yang terakhir itu adalah mari kita sama-sama evaluasi. iya. Kemudian berdoa itu paling penting, ya. Karena semuanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan akhir hayat kita ini kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya itu yang paling penting. Itu Betul. cita-cita kita tertinggi Iya. nanti mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan husnul Husnul khotimah. khotimah, itu. Oke, Masya Allah. Nah, untuk yang selanjutnya nih Ustadz, tadi kan kita udah bahas tentang cara ya, kayak gimana caranya istiqomah, terus juga peran zakat gitu. Nah, ini kita betul. mungkin masuk ke tantangan ya Ustadz. Masya Allah. Gimana sih cara menjauhkan diri gitu Ustadz dari godaan duniawi yang Masya bikin kita itu menjauhkan dari fitrah kita sebagai manusia gitu Ustadz. Baik, yang pertama perlu kita ketahui, ya, kalau kita berbicara tentang dunia nggak ada habisnya. Iya, Ya, benar sih ya Ustadz. jangan sampai nanti kita mencari-cari dunia, mengejar-ngejar dunia, akhirnya kita lupa. Iya. Ya, lupa dengan tugas kita apa sih sebagai insan manusia. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya. Ya, tidak kami ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali apa? Untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini tantangan. Ini tantangan sebagainya untuk kembali kepada kita. Iya. Apakah kita mampu menghadapi tantangan tersebut atau justru tadi kita ikut terjerumus dalam tantangan-tantangan tadi. Nah, yang pertama apa tadi? Kita menghindari pengaruh-pengaruh negatif tadi. Banyak pengaruh negatif ya. Makanya sampai kita sadari teman-teman yang berpakaian baik, Islami, menutup aurat itu tanpa disadari, itulah salah satu metode dakwah kita. Iya. Dakwah nggak mesti mungkin harus menjadi ustadz, menjadi habib, dengan kiai dan sebagainya. Tetapi cara berpakaian kita, perilaku kita sehari-hari, lingkungan dan menghindari ya pengaruh-pengaruh negatif ini itu salah satu dalam metode dakwah. Ya, makanya kita hindari kira-kira yang negatif, kita hindari itu. Ya, atau kalau perlu tadi ketika melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, diubah dengan tangan kalau lihat kemungkaran. Tidak mampu dengan tangan, ya falyughayyir ya dengan lisan. Ya, lisan ini tidak mampu dengan tangan lisan, babi qalbi wa dzalika apu minal iman. Nggak mampu dengan tangan, dengan lisan, artinya kita cukup benci perbuatan tersebut. Iya. Ya, dengan apa yang dilakukan tadi. Kemudian membangun jaringan positif.
Iya. Alhamdulillah kita lagi membangun jaringan positif. Iya, betul. Saya mungkin selama ini banyak berdakwahnya di kampus, di Iya. beberapa masjid dan lembaga. Ternyata ya di zakat sukses ini kita membangun jaringan sehingga satu sama lain ya meningkatkan kebersamaan, hubungan ukhuwah Islamnya di antara kita. Nah, sehingga kita aktivitas yang kita lakukan dalam kebaikan, dalam Iya, positif. betul. Makanya dalam hadis itu dijelaskan kalau waktu luang tidak diisi dengan kebaikan yang positif, maka kelak nanti tanpa kita sadari kegiatan-kegiatan negatif nanti yang akan bersama kita akan kemaksiatan nanti yang akan bersama kita. Jadi kita terjerumus gitu ya Ustaz ya. Makanya beruntunglah ya dalam waktu apapun kita ini digunakan dalam keadaan yang positif. Ya, kita terhindar dari negatif. Kalau membangun jaringan positif, kualitas ibadah. Ya, Meningkatkan kualitas ibadah nih. Ya, tadi yang tadinya mungkin baca Al-Qur'annya 1 ayat menjadi 2 ayat atau 3 ayat ya. Kemudian menggunakan teknologi yang baik. Ini paling penting. Iya, ya. betul. Teknologi iptak ya. Ini semuanya nih dengan kemajuan zaman yang luar biasa nih teknologi ini. Ya, tinggal pertanyaan kepada kita. Iya. Mau kebaikan atau kejahatan? Nauzubillah min zalik, dalam tanda kutip ada orang yang bangga dengan melakukan maksiat, buka-buka aurat, joget-joget di media sosial. Iya. Kalau disaksikan mungkin 2 juta, 3 juta orang, berarti dia akan bertanggung jawab atas maksiat yang dia sebarluaskan di media sosial. Wah, serem Ya, banget ya tetapi Ustaz ya. kalau misalnya ya kita ya lembaga kita zakat sukses ini seperti ini dialog dalam kebaikan yang ditonton adalah ribuan atau jutaan orang, berarti kita udah menyebarkan kebaikan. Iya. Walaupun misalnya sekilas misalnya kita menyebarkan hadis pendek atau kata-kata mutiara atau ayat-ayat yang pendek ini menunjukkan kita harus bangga. Kenapa kita tidak bangga misalnya menyebarkan kebaikan? Iya, Ya, dokter saja berani dia tulis namanya dipampang nama dan gelarnya ahli gigi, ahli gizi, gitu ya. ahli apa, mereka berani. Kenapa kita yang jelas-jelas bismillah dalam dakwah ini, dalam jalan dakwah ini, kok kita nggak berani untuk menyampaikan kebaikan? Iya. Tinggal kembali nanti niat kita masing-masing karena Allah atau bukan. Itu kita pasrahkan kembali masing-masing. Tetapi ketika nanti kelak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah semasa hidup dunia kita sudah menyampaikan, menyebarkan kebaikan? Minimal kita sudah punya jawaban. Betul. Ya Allah, saya sudah melakukan kebaikan ini, mohon diterima amalanku dan ridhoiku dan masukkan kami ke dalam surga jannahmu. Baik. Iya, karena surga adalah tujuan akhir Betul, semua umat muslim ya Ustaz, pastinya gitu. Kita Betul. ingin masuk surga kan, pasti nggak ada orang yang pengen masuk neraka. Betul. Nah, jadi dengan kita berdakwah juga sama dengan kita sudah menyebarkan ilmu ya Ustaz ya, Betul, dan betul. insya Allah akan menjadi jariah untuk diri kita sendiri. Betul. Ya. Nah, terakhir ya Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir. Gimana sih Ustadz caranya Oke, ulang. Nah Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari sesi podcast duduk bareng Ustadz pada hari ini gitu ya. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Jadi boleh dong Ustadz berikan nasihat kepada sahabat zakat atau teman-teman yang di rumah, gimana sih caranya mereka supaya tetap menjaga fitrah gitu, tetap istiqomah di jalan Allah gitu, meski bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri nanti tuh sudah berlalu. Masya Allah, wah ini sebenarnya nasihat ini sangat penting ya. Iya. Terkadang di antara kita ini sibuk menasihatin orang lain gitu ya. Ternyata kita lupa untuk muhasabah, introspeksi diri kita masing-masing atau menasihati keluarga sendiri gitu. Bener sih Tapi ya Ustadz. mudah-mudahan ya di lingkungan kita tidak seperti itu. Iya. Insya Allah Allah lihatkan nanti mana yang baik, mana yang tidak baik. Makanya wa may yuridillahu bihi yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seseorang tuh, maka insya Allah dia dipahamkan tentang agamanya. Yang Allah diarahkan dalam kebaikan. Nah ini apa namanya ya janji Allah dan Rasul. Baik, nah yang pertama nasihat bagi kita semua ya pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya yang pertama teruslah ibadah dan melakukan amal soleh. Ya, teruslah beribadah, melakukan amal soleh. Jangan putus asa tadi. Iya. Ya, pokoknya apa yang kita lakukan selagi itu benar, selagi itu tidak melenceng dari rel-rel ya, keluar dari agama Islam, yuk teruslah kita beribadah. Jangan putus asa. Iya. Ya. Kemudian ya, jaga kesucian hati tadi. Jaga kesucian hati, kemudian meningkatkan kesadaran dan keimanan. Minimal ya dalam muhasabah itu yang pertama adalah
Ya, kita tadi misalnya dalam ibadah contohnya komitmen untuk membaca Al-Qur'an, kemudian komitmen untuk melakukan amalan atau sholat sunnah tadi, sholat tahajud misalnya terutama, sholat duha. Kemudian apa namanya? Mari kita sama-sama beristighfar. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu amalan apa yang ternyata amalan itu menurut kita kecil, tetapi dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi besar gitu. Iya, Nah, benar. makanya kita banyak istighfar. Coba kita kembali bagaimana melihat ya baginda besar Nabi Muhammad SAW, beliau yang dijamin masuk surga, beliau maksum dijaga kesalahannya, beliau setiap hari beristighfar 70 kali sampai 100 bahkan lebih beristighfar. Ya, sementara kita bukan nabi, tidak mendapatkan wahyu, ya bahkan sholat beliau tuh panjang sekali sehingga kakinya bengkak. Kemudian kalau sujud lama sekali sehingga Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran, ini suamiku tercinta ini mencari apa lagi? Pernah dilontarkan pertanyaan, wahai suamiku tercinta baginda besar Nabi Muhammad SAW, engkau mencari apa lagi? Satu jawaban singkat, padat, ya, berisi, berbobot yang disampaikan oleh baginda besar Muhammad SAW, apalah uhibbu an akuna abdan syakuro. Emang saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur ya atas nikmat yang Allah berikan ini. Masya Allah, itu deep banget sih Ustaz. Itu mendalam banget. Iya, mendalam banget Ustaz, banget, karena Rasulullah aja yang udah dijamin masuk surga masih melakukan ibadah yang Masya Allah gitu ya. Kita sebagai manusia biasa yang kita bukan apa-apa gitu, ibaratnya mah remahan rengginang gitu ya, kita males ibadahnya. Dan kayak gitu sahabat. Yang paling penting nih, nasihat untuk kita sendiri tadi, di bulan suci Ramadan ini kita diajarkan tadi untuk berinfak, sedekah, berwakaf dan berzakat. Artinya mari sahabat semua, pemirsa Allah Subhanahu wa taala, ya kita sama-sama untuk menyisihkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunaikan kewajiban kita terutama zakat. Ya, ada zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Kemudian ada zakat mal, ya. Zakat mal kalau kita memiliki harta, ya, emas dan sebagainya. Kemudian ada zakat profesi. Ya, mungkin ya kita doakan mudah-mudahan salary kita tiap tahun itu selalu bertambah. Amin. Sehingga kita bisa menyisihkan dan mengeluarkan zakat kita. Kemudian zakat hasil kekayaan atau mungkin pertanian kita Ustaz, gitu ya. Zakat saham gitu dan juga sebagainya. ya. Nah, artinya kalau kita semua sadar ini, insya Allah sekali lagi tidak ada nanti kita temukan orang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin, karena semuanya tadi inti dari zakat tadi membawa keseimbangan, kesejahteraan sosial. Inilah hikmah yang terbesar kenapa kita harus berzakat, terutama di zakat sukses ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas Sama-sama. jawabannya pada hari ini. Masya Allah. Ini sangat memberikan insight yang menarik sekali, terutama Masya tentang Allah. zakat tadi ya, tentang kembali kepada fitri, karena itu adalah kalimat yang sering kali kita dengar saat lebaran, tapi mungkin ada beberapa orang yang belum tahu apa sih fitri itu. Nah, tadi sudah dibahas oleh Ustadz Yupiter Yancik dengan singkat, padat, dan jelas. Insya Allah bermanfaat untuk sahabat semua di rumah. Alhamdulillah, kita sudah berada pada sesi terakhir, dan mungkin kita bakal bertemu lagi di segmen duduk bareng Ustadz berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pria dan warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. Yupiter Yancik pamit undur diri. Sama.